Pagi itu di lapangan tenis kompleks perumahan Jakarta yang cerah, sinar matahari menyinari rumput hijau dengan sempurna. Aku, Rama, baru saja menyelesaikan set terakhir dengan Rian, pria yang selama ini kusimpan rahasianya dalam hati. Tiba-tiba suara langkah kaki Budi, sahabatku sejak kecil yang strike dan selalu mendukungku, terdengar dari belakang pagar. Rama, apa yang kamu lakukan? Katanya dengan suara gemetar. Saat itu tanganku masih memegang lengan Rian dan mata Budi melebar melihat kedekatan kami yang bukan sekadar teman tenis. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menarik tangan dengan cepat, jantungku berdegup kencang seperti mau meledak. Rian mundur selangkah, wajahnya pucat. Budi berdiri di sana, raket masih tergantung di tangan kanannya, tapi ekspresinya bukan lagi milik sahabat yang biasa tertawa lepas. Itu wajah seorang pria yang baru saja kehilangan pegangan dunia. Kamu dengan dia, bisiknya, suaranya hampir hilang ditelan angin pagi. Aku ingin menjawab, ingin menjelaskan bahwa ini bukan sekadar permainan, bahwa Rian adalah orang yang membuat aku merasa hidup setelah bertahun-tahun bersembunyi. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Kami bertiga berdiri diam di tengah lapangan yang tiba-tiba terasa terlalu luas. Budi menatapku seolah aku orang asing. Aku datang lebih awal karena mau ajak kamu sarapan seperti biasa, katanya pelan, tapi setiap kata seperti pisau. Dan ini yang aku lihat. Rian mencoba bicara, Budi ini bukan, tapi Budi mengangkat tangan menghentikannya. Aku melihat bahu sahabatku itu bergetar. Kami sudah bersahabat sejak bermain bola di gang sempit, saling jaga saat ujian, bahkan saat Budi menikah 2 tahun lalu aku yang jadi saksi. Sekarang semua itu seolah runtuh dalam 1 detik. Malam sebelumnya aku masih berpikir rahasiaku aman. Di Jakarta yang ramai ini, aku belajar menyembunyikan diri dengan sempurna. Pagi-pagi ke kantor, sore main tenis dengan Budi, malam pulang ke rumah orang tua yang terus menekan soal pernikahan. Tapi hari ini, segalanya berubah. Budi berbalik, langkahnya berat meninggalkan lapangan. Aku ingin mengejar, tapi kaki aku seperti terpaku. Rian menyentuh bahuku pelan. Biarkan dia tenang dulu, katanya. Tapi aku tahu ketenangan itu tidak akan datang mudah. Sepanjang hari itu pikiranku kacau. Di kantor aku duduk di depan komputer tapi tidak melihat apa-apa. Telepon dari Budi tidak diangkat. Pesan WhatsApp-nya hanya satu, kita perlu bicara malam ini. Aku tahu bicara itu akan menyakitkan. Malam tiba, aku menunggu di kai kecil dekat rumahnya. Budi datang dengan mata merah. Berapa lama, Rama? Tanyanya langsung. Aku menarik napas dalam. Sejak kuliah. Ia tertawa pahit. Dan aku tidak pernah tahu. Sahabatmu yang katanya paling dekat. Suaranya naik, tangannya mengepal di atas meja. Aku melihat luka di matanya, bukan hanya marah, tapi kehilangan. Kamu bohongi aku bertahun-tahun. Setiap kita main tenis, setiap kita curhat, kamu pura-pura. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku takut kehilangan dia, takut Jakarta yang konserati ini akan menghancurkan kami berdua. Tapi Budi hanya menggeleng. Aku butuh waktu, Rama. Aku tidak tahu harus bilang apa ke istriku. Ke orang tua kita yang selalu anggap kita seperti saudara. Ia berdiri, meninggalkan kopi yang belum disentuh. Aku duduk sendirian, air mata yang selama ini kutahan akhirnya jatuh. Malam itu aku pulang dengan hati hancur, tapi juga lega. Rahasia itu sudah terbongkar. Dan aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Besoknya, orang tuaku menelepon. Budi bilang kamu ada masalah. Pulanglah, nak. Suara ibu terdengar khawatir. Aku tahu Budi tidak akan cerita detail, tapi cukup untuk membuat mereka curiga. Di rumah, meja makan terasa dingin. Ayahku menatapku tajam. Kamu sudah 28 tahun. Kapan menikah?
Pertanyaan itu seperti tamparan. Aku diam, memikirkan Rian yang menunggu kabar di apartemen kecilnya. Persahabatan dengan Budi yang dulu seperti benteng, kini retak. Dan retakan itu semakin lebar setiap detik. Pagi berikutnya aku bangun dengan kepala berat. Ponsel penuh pesan dari Rian, tapi dari Budi hanya keheningan. Aku memutuskan pergi ke lapangan tenis sendirian, berharap udara pagi bisa membersihkan pikiran. Tapi saat tiba, aku melihat Budi sudah di sana, memukul bola sendirian dengan keras, seolah bola itu adalah masalah kami. Ia berhenti saat melihatku. "Kamu masih berani datang?" tanyanya dingin. Aku mendekat pelan. "Kita harus bicara, Budi. Seperti dulu." Ia melempar raket ke tanah. Dulu kamu bukan orang yang aku kenal sekarang." Kata-katanya menusuk. Kami duduk di pinggir lapangan, matahari mulai naik. Budi menceritakan malamnya yang gelisah, bagaimana ia tidak bisa tidur, bagaimana ia memandang oto-oto lama kami dan merasa tertipu. "Kamu tahu aku tidak benci orang seperti kamu," katanya pelan. "Tapi kenapa harus kamu? Kenapa harus rahasia sebesar ini?" Aku menceritakan semuanya. Bagaimana di kuliah aku jatuh cinta pada senior laki-laki tapi terpaksa menyembunyikan karena takut diusir. Bagaimana aku bertemu Rian di gym 2 tahun lalu dan perlahan merasa hidup lagi. Budi mendengarkan tapi wajahnya semakin keruh. Dan aku cuma pelengkap ceritamu. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir. Istriku bertanya kenapa kamu tidak datang ke rumah lagi. Aku bilang kamu sibuk. Tapi aku bohong, Rama. Untuk pertama kali aku bohong ke dia karena kamu. Air mata menggenang di matanya. Aku ingin memeluknya seperti dulu, tapi aku tahu tidak boleh. Sore itu aku pergi ke apartemen Rian. Ia menyambutku dengan pelukan hangat. "Bagaimana?" tanyanya lembut. Aku menceritakan semuanya. Rian mendengarkan tanpa menghakimi, tangannya mengusap punggungku. "Mungkin ini saatnya kamu jujur sepenuhnya," katanya. "Tapi aku takut. Jakarta bukan tempat mudah bagi orang seperti kami. Berita di televisi tentang raya komunitas selalu membuatku gelisah." Malam itu kami duduk di balkon, memandang lampu kota. Rian bercerita tentang keluarganya di Bandung yang sudah tahu dan menerima meski dengan berat. "Kamu punya aku," katanya. Kata itu membuat hatiku hangat, tapi bayangan Budi masih menghantui. Keesokan harinya di kantor, rekan kerja bertanya kenapa aku murung. Aku tersenyum palsu. Pulang kantor, ibuku menelepon lagi. "Budi datang ke rumah tadi. Dia bilang kamu perlu bicara dengan keluarga." Suaranya gemetar. Aku tahu Budi mencoba membantu dengan caranya sendiri, tapi itu hanya membuat tekanan semakin berat. Malamnya aku datang ke rumah orang tua. Ayah duduk di kursi kayu, ibu di sampingnya. "Ada apa sebenarnya?" tanya ayah langsung. Aku menarik napas dalam. Aku tidak bisa menikah dengan perempuan. Ruangan menjadi sunyi. Ibu menangis pelan. Ayah hanya menggeleng. "Kamu bikin malu keluarga." Kata-kata itu seperti batu besar di dada. Aku pulang dengan hati hancur, tapi untuk pertama kali aku merasa ringan. Rahasia itu mulai keluar, meski sakit. Budi mengirim pesan pagi harinya. Aku masih marah, tapi aku tidak mau kehilangan sahabat. Bertemu besok di lapangan. Aku tersenyum kecil. Mungkin ada harapan. Tapi saat aku tiba, Budi membawa istri dan anak kecilnya. "Mereka ingin lihat Paman Rama main," katanya dingin. Anak kecil itu berlari ke arahku. Aku memeluknya, tapi merasakan tatapan Budi yang penuh pertanyaan. Malam itu setelah main, Budi menarikku ke samping. "Aku coba menerima, Rama. Tapi setiap kali lihat kamu, aku ingat kamu bohongi aku bertahun-tahun. Bagaimana aku percaya lagi?" Suaranya penuh luka.
Aku diam karena aku sendiri tidak tahu jawabannya. Persahabatan kami seperti bola tenis yang sudah retak, siap pecah kapan saja. Minggu-minggu berikutnya berlalu seperti kabut. Aku dan Budi masih main tenis setiap Sabtu, tapi percakapan kami pendek dan kaku. Ia tidak lagi tertawa lepas seperti dulu. Rian menjadi tempatku pulang, tempat aku bisa menangis tanpa takut dihakimi. Suatu malam di apartemennya, aku bertanya, apakah cinta ini layak mengorbankan segalanya? Rian menatapku lama. Bukan mengorbankan, Rama. Tapi memilih hidup yang benar. Kata-katanya membuatku berpikir tentang masa kecilku di kampung kecil dekat Bogor, di mana laki-laki harus kuat, menikah, punya anak. Rahasia ini membuatku merasa seperti pengkhianat terhadap semua itu. Tiba-tiba berita buruk datang. Paman dari pihak ayah menelepon, mengatur perjodohan dengan anak temannya. Kamu sudah tua, Rama. Jangan bikin malu. Aku menolak halus, tapi tekanan semakin besar. Ibu menelepon setiap hari, suaranya penuh tangis. Kamu sakit apa, nak? Budi bilang kamu aneh akhir-akhir ini. Aku tidak tahan. Aku pergi ke Bandung akhir pekan itu menemui keluarga Rian. Mereka menyambutku hangat meski tahu siapa aku. Ibu Rian memelukku. Kamu bagian dari kami sekarang. Untuk pertama kali aku merasakan penerimaan yang tulus. Tapi saat pulang ke Jakarta, Budi menunggu di stasiun. Kamu pergi tanpa bilang, tanyanya marah. Kamu masih sembunyi, Rama. Kami bertengkar di parkiran stasiun. Kamu tidak tahu rasanya, Budi, teriakku. Setiap hari aku takut kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehilangan kamu. Budi diam, matanya berkaca-kaca. Aku juga takut kehilangan kamu, bodoh. Tapi kamu jauh sendiri. Malam itu kami minum kopi sampai pagi. Budi menceritakan bagaimana ia mencoba mencari tahu tentang komunitas seperti aku di internet, bagaimana ia takut tapi juga ingin mengerti. Aku tidak mau kehilangan sahabatku, katanya pelan. Kata itu membuat hatiku hangat. Tapi konflik belum selesai. Di kantor, gosip mulai beredar. Rekan kerja melihat aku dan Rian makan siang bersama. Bos memanggilku. Ada masalah pribadi, tanyanya hati-hati. Aku menggeleng tapi ketakutan mulai merayap. Malam itu Rian memelukku erat. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Aku merasa kuat tapi juga lelah. Persahabatan dengan Budi mulai pulih sedikit demi sedikit, tapi luka masih ada. Suatu hari Budi mengajakku ke rumahnya. Istri dan anaknya menyambut hangat. Paman Rama, kata anak kecil itu. Budi tersenyum tipis. Mereka tahu sedikit. Aku bilang kamu sedang belajar jadi diri sendiri. Aku menangis di pelukannya malam itu pertama kali setelah bertahun-tahun. Tapi aku tahu perjalanan masih panjang. Tekanan keluarga semakin kuat dan aku harus memilih. Krisis datang tanpa diduga. Ayahku sakit mendadak. Di rumah sakit, ia memegang tanganku lemah. Janji sama ayah, menikahlah. Jangan bikin ibu sedih. Kata-katanya seperti beban berat. Budi datang menjenguk, duduk di sampingku sepanjang malam. Kamu tidak sendiri, katanya. Tapi aku tahu ia masih berjuang dengan perasaannya sendiri. Rian menunggu di luar, tidak berani masuk karena takut memperburuk. Aku merasa terbelah. Saat ayah pulang, keluarga besar berkumpul. Paman-paman membicarakan perjodohan lagi. Aku tidak tahan. Malam itu aku pergi ke lapangan tenis sendirian, memukul bola sampai tangan berdarah. Budi datang duduk di bangku penonton. Kamu mau lari lagi? Tanyanya pelan. Kami bicara sampai subuh. Budi menceritakan masa kecilnya, bagaimana ia selalu iri karena aku lebih pandai, tapi sekarang ia iri karena aku berani. Aku takut kehilangan identitasku sebagai laki-laki strike yang sempurna, akunya.
Pengakuan itu membuatku melihatnya dengan mata baru. Kami berpelukan lama seperti dulu. Tapi besoknya berita di grup keluarga meledak. Seseorang melihat aku dan Rian di KAI. Gosip menyebar cepat. Ibu menelepon histeris. Kamu bawa nama keluarga jatuh. Aku duduk di lantai apartemen menangis. Rian datang memelukku tanpa kata. Budi menelepon. Aku bela kamu di depan orang tua. Tapi ayahmu marah besar. Suaranya lelah. Aku pergi ke rumah menghadapi badai. Ayah memandangku dengan kecewa. Kamu bukan anakku lagi. Kata itu menghancurkan. Aku berjalan keluar, hujan deras di Jakarta. Budi menjemput dengan mobil. Naik. Kita pulang ke rumahku. Di rumah Budi, istri menyambut dengan teh hangat. Kamu keluarga kami juga, katanya. Malam itu aku tidur di sofa, merasa aman untuk pertama kali. Tapi pagi harinya, Rian menelepon. Keluargaku di Bandung ingin ketemu kamu. Mereka mau dukung. Harapan kecil muncul lagi. Namun pengkhianatan kecil datang dari tempat tak terduga. Teman kantor lama mengirim pesan ke Budi mengatakan aku berubah karena pengaruh buruk. Budi marah, tapi bukan padaku. Ia datang ke kantorku bicara langsung dengan bos. Rama orang baik. Jangan dengar gosip. Aksi itu membuat kami semakin dekat. Tapi tekanan keluarga membuat aku hampir menyerah. Suatu malam aku bilang ke Rian, mungkin aku harus pergi jauh. Rian menatapku sedih. Kalau kamu pergi, aku ikut. Kata itu membuatku sadar, cinta ini nyata. Budi menelepon pagi harinya. Jangan lari, Rama. Kita hadapi bersama. Persahabatan yang retak mulai menyatu lagi, lebih kuat. Puncak krisis tiba saat pernikahan sepupu. Seluruh keluarga besar hadir. Aku datang dengan Budi sebagai tameng. Tapi saat makan malam, paman bertanya keras, kapan giliranmu, Rama? Semua mata menatap. Aku berdiri, suaraku gemetar. Aku tidak akan menikah dengan perempuan. Aku mencintai laki-laki. Ruangan hening mencekam. Beberapa paman berdiri marah, ibu menangis. Ayah memukul meja. Keluar. Aku berjalan keluar, Budi mengikuti. Di mobil ia memegang bahuku. Kamu berani sekali. Aku bangga. Air mataku jatuh lagi. Rian menunggu di luar gedung memelukku erat. Kamu bebas sekarang. Malam itu kami bertiga duduk di kai kecil. Budi bicara panjang lebar. Aku salah selama ini. Aku takut karena tidak mengerti. Tapi sekarang aku lihat kamu tetap Rama yang sama. Kami tertawa untuk pertama kali setelah berbulan-bulan. Tapi besoknya ayah menelepon. Pulang. Kita bicara. Aku pulang sendirian. Ayah duduk di teras. Aku tidak setuju. Tapi kamu anakku. Kata itu sederhana, tapi berat. Ibu memelukku sambil menangis. Kami butuh waktu. Aku tahu itu langkah pertama. Di kantor, bos memanggil. Ada tawaran pindah ke cabang Bandung. Kalau kamu mau. Aku tersenyum. Bandung berarti dekat Rian, dekat keluarganya yang menerima. Budi mendukung. Pergi saja. Tapi jangan hilang kontak. Kami main tenis terakhir di Jakarta. Kali ini tertawa lepas. Kamu masih jelek mainnya, godanya. Aku memukul pelan bahunya. Kamu masih sahabat terbaik. Malam itu Rian melamar secara sederhana di balkon. Menjadi pasanganku selamanya. Aku menjawab ya dengan air mata bahagia. Tapi ada satu ujian lagi. Budi menelepon tengah malam. Istriku hamil lagi. Aku ingin kamu jadi ayah baptis. Aku tertawa. Dengan senang hati. Persahabatan kami bukan lagi sama, tapi lebih dalam, lebih jujur.
Aku pindah ke Bandung 2 minggu kemudian. Keluarga Rian menyambut. Aku merasa pulang. Tapi di hati aku tahu perjalanan masih terus. Masyarakat Indonesia masih keras, tapi aku tidak lagi sendirian. Di Bandung yang sejuk, hidupku mulai tenang. Pagi-pagi aku berlari di taman, sore bekerja di kantor baru, malam pulang ke pelukan Rian. Budi datang berkunjung dengan keluarganya. Kami main tenis di lapangan kecil dekat rumah. "Kamu bahagia sekarang?" tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Lebih dari yang aku bayangkan. Anaknya bermain di pinggir lapangan, tertawa riang. Istri Budi memelukku. "Kamu bagian dari keluarga kami." Kata-kata itu menyembuhkan luka lama. Suatu sore, ayah dan ibu datang berkunjung ke Bandung. Mereka bertemu Rian. Awalnya kaku, tapi ibu perlahan tersenyum saat Rian menyajikan teh. Ayah hanya diam, tapi saat pulang ia memelukku singkat. "Jaga dirimu." Itu cukup. Keluarga besar masih berbisik, tapi aku tidak peduli lagi. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan dari persetujuan semua orang, tapi dari orang-orang yang benar-benar mencintai. Di Pantai Anyer akhir pekan, aku dan Rian berjalan bergandengan. Matahari terbenam indah. Ia berhenti memandangku. "Terima kasih sudah berani." Aku memeluknya erat. Angin laut membawa harum garam. Di kejauhan, aku membayangkan Budi dan keluarganya yang bahagia di Jakarta. Persahabatan kami tetap, meski berbeda. Aku tumbuh bukan lagi bocah yang takut, tapi pria yang menerima dirinya. Hidup terus berjalan. Aku masih menghadapi tatapan aneh di jalan, tapi aku angkat kepala. Rian di sampingku, Budi di telepon setiap minggu. Malam itu di balkon, aku memandang bintang. Semua perjuangan, air mata, pengkhianatan, dan pengertian membentuk aku menjadi lebih baik. Persahabatan yang dulu retak kini menjadi ondasi kuat. Cinta yang dulu tersembunyi kini bebas. Apakah rahasia cinta sesama jenis selalu menghancurkan persahabatan sejati atau justru bisa memperkuatnya? Benar atau salah?